Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devti Jeneson dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang topologi jaringan yang saya buat sendiri melalui PPT. Oke, langsung saja kita mulai untuk menjelaskan. Pertama, yaitu konsep dan pengertian topologi dulu nih. Kita harus tahu dulu nih, konsep dan pengertian topologi itu apa sih? Yang pertama, konsep topologi jaringan. Konsep topologi jaringan itu membahas prinsip dan aspek-aspek penyusunan jaringan komputer yang mencakup topologi fisik yang susunannya nyata, perangkat jaringan beserta media transmisinya. Yang kedua, dan topologi logis, pola aliran data, dan metode komunikasi antar perangkat. Tujuan konsep ini adalah menentukan efisiensi komunikasi, kemudahan instalasi, dan pemeliharaan serta tingkat keandalan jaringan. Dan selanjutnya adalah pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan itu adalah pola atau cara mengatur hubungan antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer, baik secara fisik, dalam kurung tata letak perangkat dan kabel, maupun logis atau alur pindahan data. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi dan bekerja sama dalam suatu jaringan. Oke, kita lanjut lagi, yaitu adalah fungsi dan manfaat topologi. Fungsi dan topologi jaringan itu, yang pertama, menentukan pola hubungan antar perangkat dalam jaringan, mengatur alur komunikasi data agar efisien, menjadi panduan dalam proses instalasi dan konfigurasi jaringan, mempermudah proses identifikasi dan perbaikan gangguan, dan mendukung pengembangan dan perluasan jaringan. Manfaat dari topologi itu sendiri, pertama itu ada memudahkan perancangan dan pengaturan jaringan komputer, meningkatkan efisiensi pengiriman data, memudahkan pemeliharaan serta perbaikan jaringan, memungkinkan untuk menambahkan perangkat baru dengan mudah, menentukan peningkat keandalan jaringan terhadap kerusakan, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya. Lanjut, yaitu jenis dan pengertian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi nih. Oke, jenis topologi yang pertama itu adalah topologi bus, yaitu pengertiannya sendiri adalah sebuah perangkat yang terhubung pada suatu kabel utama atau backbone. Nah, kelebihan dari topologi ini itu biasanya instalasi yang rendah, mudah dipasang untuk jaringan kecil. Namun dia punya kekurangan juga, yaitu jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan terganggu, dan kecepatan transfer menurun jika banyak perangkat. Jadi semakin banyak perangkat, kecepatan transfer yang bakal semakin menurun. Contoh topologi bus itu adalah seperti ini nih. Yang seperti ada di gambar ini adalah contoh dari topologi bus. Lanjut, nomor 2, yaitu topologi linear. Pengertian dari topologi linear itu sendiri adalah bentuk sederhana dari topologi bus, perangkat yang dihubungkan secara berurutan tanpa percabangan. Kelebihan dari topologi ini adalah instalasinya mudah dan cepat, cocok untuk jaringan kecil. Kekurangannya itu adalah tidak fleksibel nih untuk perluasan jaringan. Kan kerusakan pada kabel memutus seluruh koneksi. Jadi kalau kabelnya putus, dia akan memutuskan seluruh koneksi yang ada di topologi ini. Contoh topologinya sendiri adalah seperti ini ya, bisa teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu lanjut, yaitu topologi yang ketiga, yaitu topologi ring. Pengertian topologi ini sendiri yaitu adalah perangkat yang terhubung membentuk lingkaran, data mengalir searah. Kelebihan dari topologi ini itu tidak memerlukan perangkat pusat, cocok untuk lalu lintas data yang stabil. Namun kekurangannya adalah jika satu perangkat atau kabel rusak, jaringan terganggu. Dan juga kekurangan lainnya yaitu sulit menambah perangkat baru. Contoh topologinya sendiri itu adalah di sini, ini topologi ring. Contoh dari topologi ring. Lanjut, yaitu 4, topologi star. Topologi star ini pengertian yaitu sebuah perangkat yang terhubung ke perangkat pusat, hub atau switch. Kelebihan dari topologi ini itu mudah dikelola dan dikembangkan. Yang kedua, yaitu gangguan pada satu perangkat itu tidak mempengaruhi lainnya. Jadi ketika satu perangkat itu misalnya terganggu, maka semua perangkat yang selain dari perangkat yang terganggu tersebut itu tidak akan berpengaruh. Namun kekurangannya itu adalah jelas, yaitu berperangkat pusat menjadi titik lemahnya. Jadi kalau perangkat pusatnya rusak, ya semuanya rusak. Biaya instalasi lebih tinggi dibanding topologi bus. Dan untuk contoh topologi star itu adalah seperti ini. Nomor 5, yaitu jenis nomor 5, yaitu topologi mesh. Pengertiannya adalah setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain.
Kelebihan dari topologi ini adalah sangat andal. Jika satu jalur putus, data bisa lewat jalur lain. Kecepatannya juga tinggi nih untuk komunikasi langsung. Tapi kekurangannya biaya dan kebutuhan kabel itu sangat tinggi. Instalasinya juga cukup rumit. Topologi mesh itu contohnya itu seperti ini ya. Lanjut, yaitu topologi tree. Pengertian gabungan antara topologi star dan bus berbentuk seperti pohon bercabang ya, seperti pohon bercabang gitu, contohnya seperti ini, dan memiliki kelebihan cocok untuk jaringan skala besar. Jadi kalau jaringan skala besar tuh cocok banget untuk topologi seperti ini. Memudahkan pengelompokan perangkat, namun kekurangan dalam bergantung pada kabel utama. Instalasinya juga cukup rumit. Terakhir yaitu adalah topologi hybrid. Pengertiannya kombinasi dari dua atau lebih topologi sesuai kebutuhan. Kelebihan dari topologi ini itu adalah fleksibel, dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing topologi. Namun kekurangannya itu adalah perencanaan dan instalasi yang lebih kompleks dan biaya yang jelas instalasinya lebih tinggi. Oke, mungkin itu cukup sekian aja. Terima kasih telah melihat presentasi ini. Saya akhiri, mungkin saya dari Rifki dari kelas 11 TKJ 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.